cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu adik, anak-anak, cucu, keluarga besar, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, bruder, dan para romo, selamat malam. Malam hari ini, kuasa Tuhanlah yang mengantar kita di tempat ini, cara khusus mengenang, mendoakan, cara istimewa, perwujudan iman Bapak Yosefus Adi Subrata yang telah bersatu dengan Tuhan. Bagaimana imannya secara konkret diwujudkan dengan hidup di tengah keluarga yang begitu baik, ambil bagian dalam gereja keuskupan ini dalam konteks ikut ambil bagian babat alas paroki Rawamangun. Cara istimewa pula Bapak juga ambil bagian mewujudkan imannya kepada para calon imam tarekat MSF maupun imam-imam yang lain. Dan secara istimewa di tengah masyarakat Tentun, beliau juga telah mewujudkan imannya. Surga dan kita bersukacita atas ia yang telah memberikan teladan yang baik. Maka marilah di awal perayaan ini kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita dan di antara kita. Kita mohon ampun kepadanya karena acap kali lewat kata dan tindakan kita menyakiti hati Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan dan penghiburan, Yesus Guru kehidupan memberi sabda penghiburan bagi kami. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu yang terkasih, Bapak Yosefus Adi Subrata, yang telah Engkau panggil menghadapmu. Kami yakin ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami
keluarga besar terutama, agar senantiasa menangkap kebijaksanaan-Mu ini dengan yakin dan percaya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan, pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kafan yang diselubungkan kepada segala suku dan kudung yang dikudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatannya yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. berseru kepadamu, dengarlah suaraku, biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapa dapatan, namun padamu pada pengampunan agar orang bertakwa. Tuhan padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Jiwaku mengharapkan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya, lebih dari pengawal yang mengharapkan pagi. Aku menanti Tuhan. Tuhan padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Matius bab 15 ayat 9 sampai dengan 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Kamu akan tinggal dalam kasih-Ku jika kamu menuruti perintah-perintah-Ku, sama seperti aku telah menuruti perintah-perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Aku telah mengatakan semuanya ini kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan supaya sukacitamu menjadi sempurna. Inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Ibu Adi, saya cintai keluarga. Saya diminta untuk mengatakan sesuatu dalam perayaan Ekaristi ini. Tahun 1994 saya bertugas di paroki Keluarga Kudus Rawamangun. Waktu itu saya masih frater, berat saya 48-49, jadi mungil sekali waktu itu. Kecil, itu juga kelihatan kurang gizi. Lantas pertama kali itulah saya melihat dan juga datang ke Kakap nomor 49 ini. Saat Pak Adi sudah mengalami sakit, tapi yang luar biasa waktu itu adalah Pak Adi tetap datang, pergi ke gereja, merayakan Ekaristi sama keluarga, dan itulah pengalaman pertama saya di tahun 94. Sampai akhirnya saya ditabiskan 98, dan beberapa kali saya datang ke tempat ini, ke rumah ini, berdoa, dan itu juga bertanya-tanya pada waktu saya setiap kali berdoa, dan kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Pak Adi, untuk keluarga. 2-3 tahun lalu, sebagai kejutan saja bagi keluarga, saya meminta Bapak Uskup untuk merayakan Ekaristi di tempat ini. Waktu itu ulang tahun perkawinan. Dan beliau ada waktu dan merayakan Ekaristi di tempat ini sebagai hadiah, sebagai juga kejutan bagi keluarga, karena saya tidak bilang apa-apa, Bapak Uskup mau datang. Kemarin Sabtu, ketika saya diberitahu Pak Adi sudah tiada, saat itu saya ada di Atmajaya, karena saya mendampingi Bapak Uskup untuk sakramen penguatan bagi mahasiswa-mahasiswa. Sebetulnya saya sudah pindah tugas, tapi saya tetap diminta untuk mendampingi. Dan saat itu saya memberitahukan kepada Bapak Uskup, dan beliau berkenan
untuk hadir untuk merayakan Ekaristi kemarin di tempat ini. Karena hari ini Bapak Uskup harus berangkat ke Kalimantan untuk beberapa hari. Jadi memang waktunya tepat. Mungkin itulah hadiah-hadiah yang bisa saya berikan kepada Pak Adi, pada keluarga. Ya. Yang pertama. Yang kedua, hari Minggu saya membaca koran Kompas dan di sana ada artikel mengenai Pak Adi Subrata. Hanya kecil saja, jadi bicara tentang nilai yang dipegang oleh Pak Adi. Dikatakan di sana ada kejujuran dan juga ada kesederhanaan. Dua nilai itu yang diangkat oleh koran Kompas. Pak Adi sebagai pendiri majalah Intisari, dan juga ada kamus bahasa Latin Indonesia yang dibuat oleh Pak Adi. Dan beberapa waktu yang lalu kamus itu harus saya buka-buka lagi karena saya diminta untuk membuat kalimat Latin, karena dia sumpah dokter. Kalau sumpah dokter di FK itu ada bahasa Latinnya sebagai tema. Pada awal mula mereka pakai Google Translate, tapi saya pikir ini kok aneh-aneh gitu. Jadi saya memakai jasa Pak Adi untuk kamus bahasa Latin dan Indonesia itu. Di dalam sakitnya beberapa tahun saya justru merasa mengalami ajaran iman dari keluarga ini, dari keluarga Pak Adi, Ibu Adi yang luar biasa, kemudian Mbak Emma yang terus-menerus merawat dari hari ke hari Pak Adi, sampai akhirnya kita mendoakan bersama-sama. Pengalaman iman itulah yang saya rasakan, yang saya tiba dengan penuh kesabaran merawat Pak Adi di dalam sakitnya, di dalam ketidakberdayaannya, yang dari tahun ke tahun dia membutuhkan pertolongan orang lain, tangan-tangan dari keluarga ini. Itu yang saya rasakan, yang saya tiba, pengalaman iman yang saya dapat. Yang berikut tadi saya tanya, tadi waktu meninggal itu seperti apa? Mengajar cerita memberikan sakramen perenyakan, kemudian setelah itu ya meninggal dalam damai. Kemudian saya ingat akan sebuah seminar mengenai DNA, ada yang disebut dengan telomer. Telomer itu adalah batas akhir dari hidup manusia. Setelah itu dia akan habis, entah karena sakit atau tidak, dia akan habis, artinya berhenti untuk bernafas. Jadi usianya ke-88 inilah ya Pak Adi mengembuskan nafas. Itu berarti ada titik finalitas yang selesai. Namun bukan itu. Menurut saya perjalanan hidup sampai usia ke-88 itulah yang kita bisa timbang kejujuran, kesederhanaan, dan yang tidak ditampilkan oleh Kompas itu adalah
Pak Adi ini adalah penggagas pula untuk menyatukan umat untuk menggalang dana bagi calon-calon imam, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia. Maka saya berterima kasih pada Pak Adi yang menggagas kumpulan itu yang sekarang ini masih ada, masih terus menerus. Betapa Pak Adi mungkin juga punya kerinduan akan imam-imam yang baik, imam-imam yang sehat. Mungkin dia lihat saya kan waktu itu ada calon imam kurus, mungkin 3 kali kurang kasih makan atau kurang gizi, maka tergagaslah sebelumnya kumpulan untuk menggalang dana bagi calon-calon imam. Pak Adi, terima kasih untuk kesempatan ini. Beberapa kali Bapak mengambil ampau. Saya masih ingat saya kunjungan ke Karulus. Kemudian yang saya ingat, saya salah memegang tangan. Itu tangan ibu yang saya pegang. Saya pikir-pikir, ya malah ibu ini tangan saya. Nah, itu kisah-kisah cuplikan dan kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Kembali pula, ya waktu biasa kalau saya duduk di sini, kadang ada makan, kadang hanya cemil. Saya biasanya memandang wajah, karena bagi saya memandang wajah dari tiap-tiap anggota keluarga di sini itu kan memberikan peneguhan bagi saya, kekuatan iman saya juga. Betapa sabar, betapa care-nya keluarga ini untuk merawat Pak Adi sampai akhirnya beliau dipanggil oleh Tuhan. Nah, berikut ya, ini keyakinan saya, keyakinan kita pula, keyakinan gereja. Ketika semua sudah selesai di dalam hidup ini, itulah yang disebut dengan orang merasakan damai. Damai, tidak ada lagi tugas di dunia ini, tetapi saatnya untuk bersekutu dengan Tuhan, memperoleh kebahagiaan di surga. Bagi saya bisa dikoreksi oleh Romo. Ada, kalau dalam ajaran gereja itu ada neraka, ada surga, ada api penyucian. Neraka aja masih bisa dipertanyakan apakah ada. Kalau Allah itu Maha Rahim, kayaknya tidak ada neraka. Maka ada 2 kemungkinan, surga dan api penyucian. Kalau dari tahun 94 sampai 2018 ini, Pak Adi mengalami sakit penyakit. Mungkin itulah yang disebut dengan api penyucian di dunia ini. Api penyucian itu bukan setelah kematian, tetapi ya di dunia ini juga, ya istilahnya keadaan pemurnian, membersihkan diri juga ada di tengah-tengah dunia ini. Maka saya meyakini Pak Adi sudah berada di dalam surga bersama dengan
Allah Sang Pencipta. Kalau kita hadir di tempat ini, kita berdoa untuk Pak Adi. Inilah ungkapan cinta kita. Inilah ungkapan iman kita akan kesetiaan Tuhan bagi seorang pribadi Pak Adi Subrata sebagai anaknya yang berkasih dan ingin kembali kepada pangkuan Sang Pencipta. Ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kita senantiasa setiap kali kita mendoakan orang-orang yang meninggal, kita diingatkan bahwa yang perlu di dunia ini itu adalah menabung kebaikan, nilai-nilai yang senantiasa perlu kita ucapkan juga di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Keluarga, para suster, bapak, ibu, saudara-saudari, para romo yang terkasih di dalam Tuhan, luar biasa bagaimana perwujudan iman telah ditangkap oleh Romo Adi Jantan dengan sungguh sangat real. Perjuangannya Bapak sungguh luar biasa. Maka kalau kami sebagian yang hadir di sini juga pertama-tama karena merasa diri sebagai anak-anak yang juga dididik, diajari dan berupaya didorong untuk lebih baik. Bahkan tadi sudah disampaikan juga, bukan hanya berhenti sampai di sini. Keluarga ini lewat tentu inspirasi Bapak Adi telah melahirkan imam-imam baru di banyak tempat. Maka ini sebagian kecil yang bisa hadir sebagai perwujudan kasih atas segala inspirasi kehidupan, inspirasi yang konkret sekali telah diberikan. Paroki ini mengalaminya, keuskupan ini mengalaminya, dunia pendidikan seminari juga mengalaminya, dan tidak terkecuali kita semua secara pribadi juga mengalami pengalaman-pengalaman yang makin meneguhkan kita akan surga itu. Maka bersama KUR kita semua bangkit berdiri sambil mengenangkan terjemahan teks Latin yang menjadi salah satu warisan Bapak Adi, himne Keluarga Kudus kita dengungkan, dan dari sana bersama Ibu Hana yang telah menuliskannya dengan amat baik, memberi inspirasi bagaimana kita dipanggil untuk menjadi keluarga yang sebagaimana keluarga kudus teladankan.
terima kasih atas inspirasinya. Biarlah kami dalam kelemahan dan kerapuhan tetap mengusahakan kekudusan di dalam Tuhan, sebagaimana Bapak sendiri telah menunjukkannya di tengah keluarga, di tengah masyarakat, gereja, dan dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin. Kita lambungkan doa umat. Allah Bapa, kami bersyukur atas Engkau yang menjadi Bapa kami, yang memberi pengharapan akan kehidupan abadi bersamamu. Bapa, kami telah menunjukkan kehidupan beriman kepadamu. Maka atas inspirasi ini kami berani berdoa kehadiran. Ya Bapak. Ya Bapak. Rasanya barusan hari kemarin saudara kami masih bersama dengan kami semua. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan saudara kami dalam persekutuan para kudus. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Ya Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup di dunia ini. Perjuangan kami tak akan berhasil tanpa penyertaan dan kuasa-Mu sendiri. Engkaulah yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Engkau memberi anugerah hidup dan talenta kepada kami masing-masing. Perbedaan ini justru semakin memperdaya kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung, Dalam bekerja sama sehingga kami mampu mengatasi di tengah masyarakat dan keluarga kami. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. kami berdoa bagi anggota keluarga, komunitas dan saudara-saudara yang pada saat ini masih berjuang dalam hidup bersama. Semoga Engkau berkenan menyapa mereka dalam kasih-Mu sendiri lewat karya-karya yang Engkau percayakan kepada mereka. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Bapa, inilah doa-doa kami haturkan kehadirat-Mu karena kami percaya Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berikanlah
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari pujian Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa, kami persembahkan doa-doa kami untuk keselamatan abadi Bapak kami terkasih Yusefus Adi Subrata, doa-doa untuk keluarga dan kami sekalian yang kami satukan dalam persembahan suci roti anu ini, semoga pantas di hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga, mengarahkan hati kepada Tuhan. Sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, orang meninggal dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagunganmu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini, pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami
dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Yosefus Adi Subrata yang telah kau panggil 3 hari yang lalu ke hadirat. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah kan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yesus suaminya yang suci, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selalu ada Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, bruder, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan Kristus selalu menyembuhkan.
berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan tubuh dan darah Yesus Putramu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Kami yakin hamba-Mu terkasih, Bapak Yusefus Adi Subrata, yang menghadap-Mu mengalami kebahagiaan abadi bersama para kudus-Mu. Kami yakin pula keluarga besar yang masih berziarah dan kami senantiasa akan Kau beri kekuatan lewat Roh-Mu yang kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Sekalian keluarga, doa-doa kita nantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Karisti Suci mendoakan Bapak Yusefus Adi Subrata sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Amin.
sini aja. Nggak apa-apa, bagus di sini.